Pertanyaan selanjutnya, man yaqul innahu la yutlaq ala syakhsin bi'aini, innahu minal khawarij illa idza wujidat fihi sifatut takfir faqat, fahal hadzal qaul sahih? Syekh, beliau ditanya, ya Syekh, ada sebagian orang yang berpendapat bahwa tidak boleh kita mengatakan dan menghukumi dan memvonis seorang sebagai apa? Sebagai khawarij, kecuali kita dapati bahwa orang itu memiliki sifat takfiri. Apakah ini pendapat benar ya Syekh? Jadi nggak boleh kita apa? Menghukumi si fulan atau jamaah fulan khawarij, kecuali harus ada sifat takfir. Jadi harus diketahui dulu bahwa si fulan pernah memvonis orang lain sebagai apa? Kafir. Baru boleh dihukumi sebagai kafir, dihukumi sebagai khawarij. Apakah harus demikian? Qal, kata Syekh, jawabannya, madhabul khawarij anwa'. Madhab khawarij itu bermacam-macam. Minhu ma yakunu bil i'tiqadi faqat walau lam yatakallam. Yang pertama, madhab khawarij itu bisa dengan keyakinan meskipun tidak diucapkan. Meskipun tidak diucapkan. Ingat, di dalam hati, ketika mereka mengikuti pendapatnya khawarij, meskipun tidak diucapkan dengan lisannya, maka dihukumi sebagai apa? Khawarij. Nah, ini tapi kita tidak tahu karena itu tersimpan di dalam hatinya. Nah, fa idza i'taqada anna madhhab al-khawarij sahih. Apabila seorang meyakini bahwa madhab khawarij ada madhab yang sahih, madhab yang benar, fahuwa khariji, maka orang ini adalah khawarij. Walau lam yatakallam bih, meskipun dia tidak apa? Tidak mengucapkan dengan lisannya, tapi dia membenarkan madhab khawarij di dalam hatinya, dia meyakini kebenaran madhab khawarij, dia membenarkan apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok khawarij. Nah, maka ini dia termasuk khawarij meskipun tidak diucapkan dengan lisannya. Karena ada sebagian orang, oh ya mazhab khawarij benar. Oh ya, apa yang dilakukan khawarij di dalam pemberontakan kepada pemerintah benar. Apa yang dilakukan khawarij dalam memvonis takfir orang-orang di luar kelompoknya itu benar. Tapi dia tidak berani mengucapkan dengan lisan, mungkin karena apa? Karena khawatir, takut dengan orang-orang di sekitarnya. Atau takut dengan apa? Dengan pemerintah. Tapi dalam hati dia meyakini kebenaran mazhab khawarij, maka dia apa? Khawarij. Qala wa yakunu mazhabul khawarij bil kalam. Yang kedua, mazhab khawarij bisa saja dengan lisan. Wal hathu 'ala al khuruj, wal hathi 'ala al khuruj 'ala wulati al umur. Dengan lisannya dia jatuh di dalam mazhab khawarij. Dia menyuruh dan dia mengajak orang-orang untuk memberontak pemerintah dengan lisannya, maka dia jatuh dalam mazhab khawarij. Dan ini yang banyak terjadi tanpa mereka sadari atau mereka sadar, mereka jatuh dalam mazhab khawarij dengan lisannya, mencela pemerintah, menghujat pemerintah, menghina pemerintah, bahkan menyerukan dan memprovokasi umat dan rakyat ini untuk memberontak pemerintah. Nah, ini banyak terjadi. Ada yang tidak dengan lisan, tapi dengan tulisan. Dia mungkin diam, tidak ngomong, tapi tulisannya menyebar di mana-mana. Di medsos tulisannya hinaan kepada pemerintah, celaan kepada pemerintah, terus tidak henti-hentinya. Ya, tulisannya tajam kepada pemerintah. Nah, ini seruan-seruan melalui tulisan pun termasuk apa? Dengan lisan. Karena tulisan itu tidak lain adalah apa? Sebenarnya lisan yang bertinta. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa yakunu fi takfiril usah minal muslimin alladzina salimu minasyirki wal kufri fayukaffiruhum bil ma'asi walau lam yahmil silah. Naam. Mazhab khawarij adalah selanjutnya yang ketiga, dengan cara mengkafirkan pelaku maksiat dari kalangan kaum muslimin. Meskipun mereka tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran,
tapi dia melakukan dosa-dosa besar. Takfir murtakibil kabair. Nah, ini mereka dikafirkan. Ketika ada pelaku dosa besar dikafirkan, maka ini mazhab Khawarij. Walau lam yahmil silah, meskipun dia tidak membawa senjata untuk memerangi kaum muslimin. Hadza madzhabul Khawarij. Jadi bisa dengan hati, tapi hati kita tidak tahu. Bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah. Bisa dengan lisan dia jatuh dalam mazhab Khawarij. Bisa dengan tulisan dia, atau bisa dengan apa? Mengkafirkan kaum muslimin di luar kelompoknya, kaum muslimin yang melakukan dosa selain dosa syirik dan dosa kufur tadi. Qal hadza min madhhabil Khawarij wa yusamma kharijiyan li madhhabi. Maka ini mazhab Khawarij, dan orang yang demikian dihukumi sebagai Khawarij. Wa idza hamala silah 'alal muslimin, dan apabila membawa senjata untuk menyerang kaum muslimin, fahadha ashaddu fal khuruju anwa, maka ini lebih berbahaya lagi. Jadi dia tidak cukup dengan lisannya, tapi dia juga membawa senjata untuk memerangi kaum muslimin di luar kelompoknya, atau untuk menyerang pemerintah yang sah, maka ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, sebagian orang ketika berpendapat bahwa Khawarij itu yang bawa senjata saja, tidak benar. Ya, Khawarij bisa dengan lisannya, bisa dengan tulisannya, bisa dengan apa tadi, hatinya, atau bahkan dengan senjata yang turun ke jalan-jalan, atau yang menyerang kaum muslimin di luar kelompoknya. Maka, kita bisa mengetahui betapa banyak orang-orang yang terjangkit virus Khawarij ini, dengan tulisan-tulisannya. Mungkin lisannya tidak pernah atau tidak berani dia mengatakan, tapi dengan tulisannya luar biasa, sangat berbahaya. Maka ini yang disebutkan oleh Syekh.